Dua penjual bakso menjadi korban penganiayaan di Jalan Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat. Seorang pelaku yang membawa senjata tajam dilumpuhkan Babinsa. Warga dikejutkan dengan aksi penganiayaan di Jalan Pedongkelan dalam Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Seorang Babinsa yang mendatangi lokasi berupaya menyelamatkan korban. Seorang pria Parubaya keluar dari lokasi kejadian dengan kondisi terluka dan segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Peristiwa berawal saat petugas Babinsa yang sedang membagikan masker mendapat kabar dari pengurus lingkungan tentang adanya aksi penganiayaan yang menyebabkan dua korban luka. Begitu turun dari tangga, saya ngadep di tangga udah tumbal, istilahnya saya sebagai inilah karena saya beban moral kepada warga kan. Akhirnya begitu turun Pak Topik itu ada di samping, ngeliat tangannya tolong tarik Pik, kata saya gitu, ditarik lah Pak Topik, jatuh lah tuh si pelaku, langsung saya tubruk, saya lepas pisaunya karena saya tendang, nimpah lah Pak Topik itu. Dua korban mengalami luka di bagian perut, dada, dan lengan. Pelaku dan kedua korban adalah penjual bakso. Mereka saling kenal dan tinggal satu rumah. Belum diketahui penyebab kejadian ini. Ya, Bapak Topik. Kebetulan Pak Topik dan Pak Jailani Babinsa yang nekukin pelakunya sampai pisau itu diambil. Yang saya tahu itu, terus turun ternyata masih ada Pak Babinsa ngambil korban di atas yang korban kedua. Kedua korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, seorang wanita hamil ditemukan tewas di persawahan di Tegal, Jawa Tengah. Saat ditemukan, korban memakai baju tank top. Korban diduga dibunuh karena ada luka di leher. Penemuan sesosok mayat wanita tertelungkup di persawahan menjadi perhatian warga Dukuh Turi, Tegal, Jawa Tengah. Polisi yang melakukan penyelidikan tidak menemukan identitas korban. Mayat ditemukan hanya mengenakan pakaian jenis tank top. Warga tidak ada yang mengenali dan menemukan keberadaan mayat pada pagi hari. Pagi tadi sempat warga sini mendengar keributan sekitar jam 2:30. Beberapa motor keluar masuk ke arah sawah. Dari hasil penyelidikan tim Big Doctors Polda Jawa Tengah, ditemukan sejumlah luka di leher korban. Oh enggak, kekerasan tumpul berupa tangan, jadi ada bekas curian. Iya. Meninggalnya karena itu, Pak? Iya. Iya, kekerasan ada mati lemas karena curian. Kalau perkiraan pelaku berapa orang? Mungkin satu ya, karena bekas tangannya satu. Ada luka lain? Enggak ada. Korban tewas dalam kondisi hamil. Sekitar 18 tahun. Hamil berapa bulan? Hamil sekitar 6 bulan. Seperti itu keterangan itu ya? Ada janinnya, perempuan. Untuk kira-kira ciri-ciri korban, rambut tebal, lurus, hitam, kulit sawo matang, untuk tingginya sekitar 165 cm. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk bisa mengungkap pelaku pembunuhan ini. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Identitas wanita yang hamil yang ditemukan tewas di sawah di Tegal, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Korban ternyata mahasiswi asal Brebes, Jawa Tengah. Wanita muda yang ditemukan tewas di persawahan desa Dukuh Turi, Tegal, Jawa Tengah ternyata Narti Duyanti, mahasiswi berusia 19 tahun asal Brebes. Identitas korban terungkap setelah keluarga mendatangi ruang jenazah RSUD Suselo, Slawi pada Minggu siang. Sebelumnya polisi menyebar foto korban. Dari hasil otopsi, korban diketahui hamil 6 bulan dan ada luka memar di wajah dan kepala serta cekikan di leher. Saat ditemukan pada Sabtu lalu, korban memakai baju tank top. Polisi masih menyelidiki pelaku pembunuhan yang diduga teman dekat korban. Korban ini hamil 6 bulan, kemudian juga
terdapat luka pada kepala, wajah, luka memar, dan penyebab kematiannya adalah mati lemas karena cekikan pada leher yang menghambat jalannya pernapasan. Untuk meninggalnya di TKP di lokasi persawahan tersebut atau di tempat lain, ini masih dilakukan penyelidikan oleh. Pemirsa, seorang pria menganiaya istri, mertua, dan adik iparnya di Bulukumba, Sulawesi Selatan dengan senjata tajam. Usai membunuh, korban bersembunyi di atas pohon besar. Hasbi, pelaku penganiayaan satu keluarga, ditemukan warga dan polisi berada di atas pohon di Desa Sapobonto, Bulukumba. Hasbi dicari warga selama 24 jam usai melakukan penganiayaan. Setelah dibujuk, Hasbi turun dan diserahkan ke polisi. Sukma mengalami luka di kepala, masih menjalani perawatan di rumah sakit setelah dianiaya oleh Hasbi suaminya. Bukan hanya istrinya, Hasbi juga menganiaya adik iparnya dan mertuanya. Menurut keluarga, Hasbi tiba-tiba marah dan menganiaya Sukma, adik ipar dan mertuanya yang melerai menjadi sasaran amukan. Hari di atas seng, melompat turun. Saya ke situ mau ambil perannya. Itu sudah diperangi yang anut ini? Iya, sudah memang. Oh, yang dulu sudah memang diperangi. Polisi telah mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi dari rumah Hasbi. Motif dari pelaku untuk sementara ini ditemukan bahwa pelaku ini dimungkinkan ada kelainan atau dia stres, tapi kita masih menunggu hasil pemeriksaan dari CPT. Hasbi kini masih ditahan setelah menjalani pemeriksaan kejiwaan. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai melaporkan. Melanggar aturan PPKM level 3, tempat hiburan malam di Cawang, Jakarta Timur digerebek petugas. Untuk mengelabui petugas, pengelola mengunci lokasi, namun suara musik terdengar hingga ke jalan. Petugas gabungan menggerebek sebuah tempat hiburan malam di Jalan Mejen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur. Sejumlah motor dan mobil kedapatan memadati parkiran. Dari tadi udah kunci di luar. Ya udah tutup tapi masih rame. Seorang pengelola tempat hiburan malam diberi teguran keras. Satu persatu pengunjung pun diperiksa. Seekor anjing pelacak dikerahkan untuk mencari barang-barang terlarang seperti senjata ataupun narkoba. Untuk mengelabui pelanggaran PPKM level 3 ini, pengelola sengaja mengunci pintu masuk namun suara musik terdengar keras dari luar. Jadi bahwa terdapat kafe yang masih buka melebihi pukul 12 malam, yang dimana seharusnya itu sudah melanggar ketentuan PPKM level 3. Kami selaku tim Patroli Presisi Polda Metro Jaya di sini bersifat membackup kegiatan Polsek Kramat Jati untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kafe tersebut. Penindakan pelanggaran PPKM level 3 terhadap tempat hiburan ini diserahkan ke petugas Satpol PP Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, seorang polisi gadungan di Durensawit, Jakarta Timur ditangkap. Pelaku kerap memakai pakaian dinas jenderal polisi demi memperdaya wanita korbannya. Yusuf Daiman tak bisa menunjukkan identitasnya sebagai anggota Polri saat polisi memeriksa di rumahnya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Sehari-hari, pria 58 tahun tersebut kerap menggunakan pakaian dinas upacara komisaris jenderal polisi palsu. Peristiwa berawal saat Yusuf menggunakan pakaian jenderal gadungan saat berada pada sebuah bank di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Tindakan tersebut diduga untuk menipui seorang wanita. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Hasil swab reaktif jenazah bayi berusia 7 bulan
diambil paksa keluarganya dari rumah sakit. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah di Sergap.